Jadi jangankan untuk urusan menghadapi KPK dan klarifikasi di hadapan wartawan gitu ya, menghadapi satu orang perempuan cantik, muda, imut-imut bernama Felicia Tisu pun dia nggak berani. Ngadepin satu orang aja dia nggak berani. Berada di Indonesia, kita pikir dia akan segera memberikan klarifikasi atau menjawab semua pertanyaan dari wartawan dan yang sebelumnya sudah ditanyakan oleh netizen. Tapi sampai sekarang, setelah beberapa hari, ternyata Kaisang belum memberikan pernyataan apa-apa terkait isu jet pribadi. Dan Kaisang ketika bertemu dengan wartawan, dia masih bungkam, masih diam, dan buru-buru pergi. Padahal harusnya kan jawab aja gitu ya. Bahwa kemudian setelah itu Kaisang mencoba memainkan emosi publik, emosi KPK gitu ya, dengan muncul di beberapa kegiatan, dengan muncul di rapat PSI, muncul di podcast dan sebagainya, itu untuk menjawab atau menantang pimpinan KPK yang sebelumnya mempertanyakan di mana keberadaan Kaisang. Karena sebelumnya kan ketika pimpinan KPK ingin mengirimkan surat pemanggilan gitu ya, mereka beralasan kami tidak tahu keberadaan Kaisang gitu. Dan setelah itu Kaisang coba berikan jawaban, coba tantangin gitu. Ini nih, saya ada di sini nih, ada di sini nih. Ayo kalau mau kirim surat, ayo kalau mau kirim surat gitu kan. Jadi coba nantangin gitu. Tapi untuk klarifikasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, dia masih tidak berani. Nah, ini kan unik nih. Dia berani nantangin KPK gitu ya, yang sebelumnya mempertanyakan soal keberadaannya, tapi di sisi lain dia nggak berani memberikan pernyataan apa-apa. Ini kenapa? Gitu kan. Setelah saya coba renungkan dan kemudian coba analisa dari beberapa kesempatan sebelumnya gitu ya, dalam kesimpulan saya memang kemampuan Kaisang dalam berpikir gitu ya dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan wartawan itu memang sangat-sangat buruk sekali gitu. Karena gini, kalau kita bertemu dengan teman, dengan orang gitu ya, yang bukan wartawan, dan kemudian kita terlibat diskusi atau percakapan, itu mudah saja menjawab semua pertanyaan mereka. Gampang gitu. Nggak ada rasa deg-degan atau ada rasa diintimidasi karena ditungguin jawabannya gitu ya. Tapi kalau bertemu dengan wartawan, kita hanya punya waktu sebentar, sepersekian detik, dan harus segera memberikan jawaban. Makanya Pak Jokowi kalau kita lihat ketika bertemu dengan wartawan kan, masih sering mengulang pertanyaan. Apanya gitu. Itu lagi mikir. Itu teknik gitu ya, yang dulu sempat kami ajari ya. Nah, kemampuan Kaisang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan itu memang sangat-sangat buruk sekali. Jadinya, kalau sampai sekarang dia tidak kunjung memberikan jawaban atau tidak berani menghadapi wartawan, ya karena emang nggak bisa gitu. Dia ngeblank nanti itu kalau ditanya gitu. Dan kalau kita ingat-ingat dulu ketika Kaisang di awal-awal menjadi ketua umum PSI gitu ya, setelah dilantik, itu kan ditanya tuh, apa kira-kira pesan kepada kader-kader PSI? Apa coba jawaban Kaisang? Jangan lupa pakai deodoran. Itu kan jawaban di luar galaksi, bukan cuma di luar nalar gitu ya, di luar galaksi. luar sekali gitu kan. Pakai deodoran. Ya karena di mana-mana yang namanya ketua umum partai, jawabannya tuh harusnya ya lebih bener gitu. Masa pakai deodoran gitu? Nggak lucu gitu. Kalau dia niat lucu ya nggak lucu, kalau dia niat serius nggak lucu. Bahkan Giring Niji aja yang kita anggap sebagai artis yang tidak paham soal politik, ketika ditanya sama wartawan, jawabannya tuh lebih pas gitu, lebih berkualitas dibandingkan si anak presiden bernama Kaisang ini. Ketika dia ditanya soal kasus HAM, kasus tahun 98 gitu ya, apa coba jawaban Kaisang? Oh, saya nggak tahu, waktu itu saya masih bayi. Jawaban apa nih? Di luar galaksi. Ya karena kalau soal urusan tahun 98 itu kan sudah menjadi bagian dari sejarah negara ini gitu. Nah, kalau urusan sejarah itu nggak harus kita yang ngalamin gitu. Soal 98 itu saya juga masih berusia 8 tahun, tahu apa waktu itu gitu ya, di pelosok desa dan umur 8 tahun ya tahu apa gitu kan. Tapi rekam jejak sejarah, kemudian berita-berita dari artikel-artikel, buku-buku yang dituliskan, dari pengalaman orang-orang yang sampai hari ini masih ada, pengalaman kelam di tahun 98 itu kan bisa kita pelajari gitu. Ada banyak sumbernya gitu, dari media, ya YouTube, dan orang-orangnya masih hidup sampai sekarang gitu.
Jadi kalau ada ketua umum partai bilang, oh saya nggak tahu, saya juga masih bayi waktu itu. Ini jawaban benar-benar di luar galaksi. Jadi ya memang karena kemampuan Kaisang untuk memberikan jawaban dan referensinya mungkin seterbatas itu, maka ketika dia harus menghadapi wartawan tuh dia coba untuk kabur-kaburan saja gitu. Karena memang dia ini nggak punya banyak referensi dan tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang pas dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mengejutkan dia. Jangankan soal isu jet pribadi, jangankan soal dipanggil KPK dan kemudian menjawab KPK. Jangankan soal urusan gratifikasi yang begitu kompleks dan rumitnya gitu ya. Untuk menghadapi satu orang perempuan cantik imut-imut bernama Felicia Tisu, Kaisang ini nggak berani. Masih ingat kan kalian gitu ya, di mana Felicia Tisu ini ditinggalkan atau di ghosting sama Kaisang gitu ya. Dan setelah Kaisang menghilang, apa coba yang dia sampaikan? Nggak ada. Jadi jangankan ngadepin KPK, ngadepin Felicia Tisu, satu orang nih, nggak berani. Setelah dia bilang izin untuk menikahi Felicia Tisu gitu ya, sudah bilang kepada keluarganya, dan kemudian setelah itu tiba-tiba dia menghilang. Nggak ada penjelasan, nggak ada klarifikasi atau jawaban dari pernyataan-pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan sama Felicia Tisu dan keluarganya. Kan Felicia Tisu kakaknya tuh sudah memberikan pernyataan-pernyataan di YouTube gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Kaisang? Nggak ada satupun pernyataan yang bisa dia sampaikan. Kalaupun ada pura-pura diwawancara gitu ya, yang cuma durasinya sekitar berapa menit waktu itu gitu ya, dia cuma jawab apa? Ya itu kan sudah selesai, namanya pacaran dan sebagainya, sebatas itu gitu. Tapi sebelum itu nggak ada. Di luar itu, di luar soal soal isu pacaran atau sudah selesai, dia nggak bisa memberikan jawaban apa lagi. Jadi sudah disetting dengan wartawan yang pilihan dia sendiri atau suruhan dia pun tidak bisa memberikan jawaban apa-apa gitu. Nggak ada penjelasan soal masalah dengan Felicia Tisu. Dan ketika dia coba muncul gitu ya, mirip nih seperti si isu jet pribadi gitu. Yang dia itu tiba-tiba ghosting dan kemudian Felicia Tisu ini marah gitu ya, dia curhat di sosmed gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Kaisang? Dia coba muncul ke publik dan kemudian coba menunjukkan kalau dia sudah punya pacar baru. Meskipun bukan juga sebenarnya, yang mbak-mbak siapa tuh ya, yang katanya stafnya Kaisang, yang banyak dihujat sama netizen, dianggap sebagai mbak-mbak alfa. Itu kan, itu cara-caranya Kaisang gitu, gaya-gaya orang yang tidak bisa bertanggung jawab atau menyampaikan klarifikasi terkait apa yang sudah dia lakukan. Dia coba muncul dengan orang lain dengan harapan orang bisa percaya kepada dia gitu, bahwa hubungan dengan Felicia Tisu sudah selesai dan dia sudah punya pacar baru. Ini kan sikap-sikap yang memang sangat-sangat di luar galaksi gitu kan. Orang-orang yang nggak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Dia nggak berani menghadapi Felicia Tisu. Dan jangankan untuk mengklarifikasi soal gratifikasi gitu ya, untuk urusan masalah pribadi dia sendiri, dia nggak berani tuh. Dia nggak berani bertanggung jawab gitu. Apalagi soal jet pribadi. Ya meskipun jet pribadi ini bukan pribadi. Ya karena kalau dengan Felicia Tisu, ini kan urusan pribadi gitu ya. Urusan percintaan dia, hubungan dia gitu ya. Pribadi lah. Tapi kalau soal jet pribadi, meskipun namanya pribadi, jet pribadi gitu ya, ini nggak pribadi, ini menjadi urusan negara, ini menjadi urusan hukum, gratifikasi, dan kasus korupsi. Yang kalau ditelusuri dan kemudian Kaisang tidak bisa memberikan jawaban yang pas kepada KPK, jelas dia akan jadi tersangka gitu. Jadi, jangankan untuk urusan menghadapi KPK dan klarifikasi di hadapan wartawan gitu ya, menghadapi satu orang perempuan cantik, muda, imut-imut bernama Felicia Tisu pun dia nggak berani. Ngadepin satu orang aja dia nggak berani gitu. Sampai harus perlu bantuan pengamanan istana dan pas pampres agar si Felicia Tisu ini tidak bisa menghubungi, agar semua keluarga Felicia Tisu ini tidak bisa menjangkau Kaisang dan keluarga atau Pak Jokowi. Jadi ya untuk menghadapi KPK ya pasti dibutuhkan pengamanan yang jauh-jauh lebih ketat dibandingkan menghadapi Felicia Tisu. Dulu kalau menghadapi Felicia Tisu dia cuma ganti nomor dan orang-orang di sekitarnya ganti nomor, selesai gitu. Tapi untuk menghadapi KPK kayaknya ini butuh operasi ekstra gitu ya, sehingga kemudian muncul satu langkah-langkah manuver dari KPK yang di luar galaksi juga, di mana baru sekarang kata Pak Mahfud MD
ada keputusan pimpinan KPK untuk mengirimkan surat pemanggilan klarifikasi kepada Kaesang, tapi kemudian keputusan itu dibatalkan oleh juru bicara. Bayangkan nih, keputusan pimpinan KPK dibatalkan sama jubir. Kan kebalik harusnya. Harusnya kan jubirnya lah yang kemudian menguatkan gitu, bukan malah membatalkan. Harusnya jubir itu nurut pimpinan KPK, bukan nurutin istana. Jadi si jubirnya ini lebih pimpinan dibandingkan pimpinan KPK. Tapi ya itulah saktinya keluarga Pak Jokowi. Jangankan cuma soal KPK, undang-undang aja bisa diubah. Ya karena masih presiden gitu ya, masih menjadi penguasa di Indonesia. Makanya kemudian hal-hal yang bisa diatur itu mereka atur sedemikian rupa untuk melindungi Kaesang. Jadi upaya keras untuk melindungi Kaesang agar tidak tersentuh KPK, agar tidak bisa dipanggil oleh KPK itu memang jauh-jauh lebih berat dibandingkan upaya untuk melindungi Kaesang dari keluarga Felicia Tisu. Jadi keluarga Felicia Tisu yang bukan siapa-siapa itu, yang cuma warga biasa gitu ya, dan kemudian tidak punya kekuatan apa-apa, dia bukan institusi, dia hanya keluarga gitu ya, itu pun perlu pengamanan ekstra dari pihak istana untuk supaya tidak bisa menjangkau Kaesang. Bayangkan gimana cara membatasi KPK, ruang gerak KPK agar tidak bisa menjangkau Kaesang. Pasti jauh-jauh lebih mahal. Ya cuman pertanyaannya ini mau sampai kapan gitu. Sampai kapan Kaesang menjadi anak presiden yang tidak bisa bertanggung jawab atau memberikan jawaban dari apa yang sudah dia perbuat sebelumnya. Mau sampai kapan gitu? Ya mungkin sekarang bapaknya presiden masih berkuasa gitu. Tapi setelah ini apa gitu? Mau mengandalkan Gibran yang wakil presiden? ya itu harapan-harapan yang sulit untuk kemudian terlaksana gitu. Karena bahkan Gibran sekalipun itu nggak aman. Jangankan mengamankan Kaesang gitu ya. Gibran sendiri pun nggak aman ke depan. Gimana cara ngamanin Kaesang gitu. Dan ini juga sudah disampaikan sama Pak SBY gitu ya, bahwa jangan sampai ada matahari kembar. Dan kemudian beberapa hari yang lalu Prabowo ketika bertemu dengan Mbak Puan juga secara sengaja menyampaikan satu candaan bahwa ya maunya Mbak Puan ini jadi wakil presiden aja dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi dari situasi terakhir tidak memungkinkan rasanya bagi Gibran untuk bisa melindungi Kaesang. Nah, kalau sudah situasinya seperti ini, seharusnya Kaesang bisa belajar, bisa memperbaiki strategi komunikasi dan langkah-langkah politiknya ke depan, karena bagaimanapun dia adalah ketua umum partai, ketua umum PSI. Sehingga untuk isu-isu yang seperti ini nggak bisa sama sekali dia hindari. Mungkin gitu ya, dengan Felicia Tisu dia berhasil hindari dan sangat bersih sekali. Bisa gitu ya. Tapi untuk urusan KPK, gratifikasi dan jet pribadi, ini gimana caranya? Selama dia masih menjadi ketua umum PSI, dia kan punya kewajiban untuk terus tampil gitu. Masa iya ketum partai nggak muncul-muncul di media? Kan lucu jadi. Jadi ya masih ada waktu sampai 20 Oktober, pergunakan waktu yang sebentar ini untuk mempersiapkan agar bisa berpolitik secara mandiri, untuk bisa berhadapan-hadapan minimal menghadapi pertanyaan-pertanyaan wartawan. Itu nggak sulit-sulit banget sebenarnya gitu ya. Kalau bisa dilatih dan kemudian untuk waktu 1 bulan ini rasanya cukup lah untuk kemudian bisa menghadapi wartawan dalam situasi apapun dan dalam isu apapun. Seberat apapun sebenarnya seorang politisi harus mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Karena ya kalau orang biasa nggak bisa memberikan jawaban ke wartawan atau tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang pas dan menenangkan, mungkin itu karena memang kita bukan politisi gitu ya, dan kita tidak punya kewajiban untuk itu. Tapi sebagai ketum partai, kalau langkah-langkahnya seperti ini gitu ya saya pikir ke depan dia akan bermasalah. Mungkin sekarang semua elemen bisa dikerahkan dan kemudian dikendalikan. Tapi nanti setelah 20 Oktober siapa yang mau bantuin? Tapi apapun itu terserah saja gitu ya. Ini hanya masukan yang mungkin sangat mahal sekali, tapi saya berikan secara gratis. Saya pikir itu. Terima kasih.